Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari yang berbahagia ini, hari Minggu, di tanggal 24 Mei 2020 ini, di Minggu Eksaudi, firman Tuhan sebagai khotbah tertulis dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Allah mengaruniakan kepada kita kesempatan di hari Minggu ini untuk bersama-sama memuji nama Tuhan, untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing, dan melalui ibadah online ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sukacita kita ini, sukacita kita bersama kita ini diberikan pemahaman bagaimana dua orang buta yang notabene kekurangan secara fisik, yang tidak bisa melihat, tetapi mereka haus akan kuasa Tuhan. Mereka rindu akan jamahan Tuhan. Mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kelemahan fisik mereka, kekurangan yang mereka alami tidak membatasi, tidak mengekang, tidak mengurangi semangat mereka untuk bertemu dengan Yesus. Coba Bapak Ibu, dikatakan tadi dalam khotbah kita, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Buta. Jangankan mata yang buta, mati lampu pun, apalagi dalam situasi yang sudah gelap, sudah malam, tiba-tiba mati lampu,
kita akan gelisah, langsung cepat-cepat menghidupkan HP-nya yang ada senter atau mencari mancis. Ini mata dua orang yang buta. Saudaraku, luar biasa. Meskipun mereka kekurangan secara fisik, mata buta, tetapi pendengaran tidak buta. Pendengaran mereka terang benderang. Pendengaran mereka jelas. Di sini mereka lemah, di mata mereka kurang, tetapi di telinga mereka berkelebihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, semua manusia punya kekurangan. Semua. Tetapi ingat, semua manusia juga punya kelebihan masing-masing. Ada kekurangan saya, ada kelebihan saya. Sekarang apa kelebihan Bapak Ibu, saudara-saudara semua? Apa sekarang kekurangan Bapak Ibu? Coba lihat, coba perhatikan. Jangan sampai karena kekurangan dalam hidupmu, jangan sampai ada kelemahan dalam fisikmu, saya atau kita menjadi gelisah, menjadi lemah, atau menjadi putus asa. Jangan. Tetapi lihat, ketika saya punya kelemahan, di situ saya punya kekuatan. Ketika saya punya kekurangan, di situ saya punya kelebihan. Seperti dua orang buta ini. Mereka buta secara fisik, tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa mendengar. Mereka memakai kelebihan mereka. Mereka memakai telinga mereka untuk mendengar Yesus. Mereka belum pernah melihat Yesus. Belum. Bagaimana Yesus mengajar orang banyak, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mereka tidak melihat itu, tapi mereka memakai telinga untuk mendengar Yesus. Bapak, Ibu, oleh karena itu, mari pakailah kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita untuk dekat kepada Tuhan. Memang benar, dua orang buta secara fisik, tetapi lihat Bapak Ibu, iman mereka tidak buta. Iman mereka mendengar Yesus. Iman mereka telah mendengar bagaimana Yesus itu memberikan anugerah yang luar biasa, memberikan pertolongan. Bagaimana Yesus itu memberikan pengajaran yang berharga. Bapak, Ibu, oleh karena itu, mari dengarlah firman Tuhan. Buka telinga kita, buka mata kita. Saya bisa melihat, saya bisa mendengar. Mari pakai mata kita masing-masing, pakai telinga kita masing-masing, dan arahkan itu hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Kesaksian iman yang luar biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Ellen Sonme, Asima Roham Midahami, dua orang buta tadi meminta rasa kasihan kepada Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah yang sanggup untuk mengobati hidupnya. Yesuslah yang sanggup untuk menyelamatkan hidupnya. Itu makanya mereka mengatakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Perkataan kasihanilah kami, Bapak Ibu,
saudara-saudara yang mendengar khotbah online ini, perkataan yang keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Kasihan, seperti seorang pengemis di pinggir jalan yang benar-benar tidak lagi berdaya, yang benar-benar tidak bisa lagi mengandalkan dirinya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kuasanya, mengandalkan jabatannya, benar-benar terpuruk, benar-benar susah, benar-benar sulit. Dua orang buta ini hanya mengharapkan rasa kasihan Tuhan. Mereka menunduk, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, Tuhan kasihanilah sebagai cara dua orang buta untuk merendahkan hati, sujud di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi ini, tundukkan kepalamu kepada Tuhan. Tundukkan, minta belas kasihan Tuhan. Mari, saya, Bapak, Ibu semua, saudara-saudara, mari kita meminta belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah kondisi yang melanda dunia ini, di tengah-tengah situasi kita katakan yang mencekam saat ini, yang melahirkan ketakutan, di tengah-tengah kondisi kehidupan kita, mari Bapak Ibu, seperti dua orang buta itu, kita sujud di hadapan Tuhan dengan situasi yang terpuruk, situasi yang betul-betul hanya Yesuslah yang menolong kita. Kita katakan dalam doa setiap hari, dalam doamu, dalam ibadahmu, katakan, Tuhan kasihanilah. Ketika dua orang buta ini memanggil nama Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, orang banyak menegur supaya mereka diam. Hei, diam. Ada tantangan, tetapi mereka tidak langsung menyerah. Mereka semakin keras berseru, mereka semakin keras untuk berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, di tengah-tengah banyak orang yang mengelilingi Yesus, dikatakan tadi ayat 29, orang banyak berbondong-bondong. Perkataan berbondong-bondong mengartikan banyak orang, jumlah yang sangat banyak, berbondong-bondong. Dua orang berseru, terdengar oleh orang-orang sekitar, tetapi disuruh diam. Diam. Mereka tidak menyerah, tidak, tapi mereka tetap mengatakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 tidak bisa menghentikan imanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Virus corona tidak bisa menghentikan ibadah kita kepada Tuhan. Tidak bisa. Meskipun kita beribadah di rumah, yakinlah Tuhan hadir bersama Anda sekarang ini. Kekuatan apa yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Dua orang buta dihalang-halangi, disuruh diam, sikmaho, pahoho madisi, tetapi mereka tidak mau diam. Mereka lebih mengarahkan imannya kepada Tuhan. COVID-19 yang mau mencoba untuk menghentak kita untuk diam, tetapi tidak bisa. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita kalah dengan COVID-19. Jangan karena situasi ini imanmu jadi gugur. Jangan karena situasi ini saya dan saudara semakin jauh daripada Tuhan. Oh tidak. Oh tidak. Kita harus lebih yakin Bapak Ibu semua, lebih besar kuasa Tuhan daripada virus corona ini. Lebih besar, lebih dahsyat, lebih berkuasa lagi untuk melindungi kita. Oleh karena itu, apapun sekarang yang menghadang saudara, apapun sekarang yang menghambat Bapak Ibu semua untuk datang kepada Tuhan, mari
seperti dua orang buta tadi, tetap dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Kita harus yakin, sebesar apapun tantangan kita, tidak lebih besar daripada kasih setia Tuhan. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lihatlah, ketika Yesus dikelilingi orang banyak, di situ Yesus mendengar ada orang yang memanggil dia Tuhan, Anak Daud, dan meminta rasa kasihan. Yesus merespon mereka. Dua orang yang buta ini suaranya didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, semangat dua orang buta ini dihargai oleh Tuhan. Meskipun mereka lemah secara fisik, meskipun mereka dihadang oleh orang banyak untuk diam, tapi mereka tidak pantang menyerah. Mereka tetap berjuang kepada Tuhan, dan Tuhan diam. Lalu dikatakan tadi, Yesus memanggil mereka, dan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan Yesus kepada dua orang buta ini. Mereka meminta, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kalau sekarang Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawaban saudara? Apa jawaban bapak? Apa jawaban ibu? Apa jawaban kita? Apa yang kamu kehendaki supaya Tuhan perbuat bagimu? Bisa saja dua orang buta ini meminta harta, pangkat, jabatan, kekayaan, atau kuasa. Bisa. Tetapi itu tidak lebih penting. Dua orang buta itu tahu mana yang lebih penting daripada yang terpenting. Dua orang buta itu mengatakan, supaya mata kami dapat melihat. Dua orang buta ini tahu apa kebutuhan pokoknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Oleh karena itu, sekarang serukanlah kepada Tuhan di minggu Eksaudi ini. Serukan kepada Tuhan, apa sekarang kebutuhan pokok hidupmu? Apa sekarang yang benar-benar saya butuhkan pada saat ini? Apa yang benar-benar saya perlukan pada saat ini? Serukanlah di minggu Eksaudi ini. Dan yakinlah Bapak Ibu, ayat 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergerak. Ada yang bergerak di hati Yesus oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak atas dasar belas kasihan. Maka ia menjamah mata mereka. Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta kebutuhan pokok apa yang engkau perlukan pada saat ini, di situasi kondisi saat ini, dalam keluarga kita masing-masing. Serukan kepada Tuhan, katakan, Tuhan kasihanilah. Yakinlah Bapak Ibu, seperti topik minggu kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yakinlah, hati Allah akan tergerak dengan dasar rasa kasihan. Yakinlah, Dia akan menolong hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah dua orang buta itu disembuhkan, mereka dapat melihat. Sekarang apa respon? Ayat terakhir, ayat 34, lalu mengikut dia. Mereka tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Dua orang buta ini sesudah disembuhkan, responnya ialah mengikut Yesus. Bapak Ibu, ingat, setelah kita mendapatkan berkat, setelah kita mengetahui dan meyakini Tuhan menyertai kita, tetap memberikan kita semangat, tetap memberikan kita fisik yang baik, imunitas yang kuat, tetaplah ikut kepada Yesus. Jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Jangan. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ikutlah dia. Mengikut Tuhan, itulah pilihan hidup kita. Dan kita bersyukur di minggu ini Gereja HKBP Makassar merayakan ulang tahun yang ke-59, tepat pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 di bulan Mei ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Makassar, mari di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi kita untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan bahwasannya berdiri HKBP di kota Makassar telah 59 tahun. Ini luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. HKBP bisa berdiri di kota Makassar yang indah ini tepat 59 tahun yang lalu. Dan harus kita akui, hanya karena kuasa Tuhanlah kita bisa merayakan ulang tahun ini di rumah masing-masing, bersama-sama Bapak dan Ibu dan anak berjabat tangan mengucapkan selamat ulang tahun. Disitulah kita melihat betapa besar karya Tuhan di kota kita, Makassar dan sekitarnya. Oleh karena itu, Minggu Eksaudi, mari berseru kepada Tuhan dan yakin seruan kita itu didengar oleh Allah kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di minggu ini Engkau memberikan kami hikmat melalui khotbah yang kami dengar. Dua orang buta meskipun berkekurangan secara fisik, tetapi iman mereka tidak buta. Iman mereka tetap melihat kepada Yesus, dan mereka tidak menyerah, memanggil Yesus, berseru kepada Yesus. Dan Tuhan mendengar suara mereka, dan Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Biarlah di situasi COVID-19 ini kami tidak menyerah, kami tidak lemah, kami tidak gusar, kami tidak khawatir, tapi kami terus berjuang dalam iman. Kami melihat kondisi ini dengan iman. Di situasi ini kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang berseru kepadamu. Kami yakin Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, yang memberkati gereja HKBP Makassar tepat di minggu ini 59 tahun kami merayakan ulang tahun gerejamu ini. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati HKBP Makassar beserta dengan para majelis gereja, para pelayan full timer, para sintua, para jemaat-Mu
kami rindu untuk berkumpul merayakan ulang tahun ini. Kami rindu untuk bersama-sama bersuka cita, mensyukuri berkat Tuhan. Tapi di situasi ini kami harus menerima segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu, supaya dengan rasa syukur itu kami tetap mengingat Tuhan yang memberkati semua pelayanan di HKBP Makassar, HKBP Tamarunang, di Resort Sulawesi Selatan ini, dan di tempat di mana para jemaatmu yang melihat ibadah online ini tetap disertai oleh Tuhan. Ya Allah yang mengasihani hidup kami, kepada jemaat yang sedang sakit, baik itu mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesabaran dan juga kesembuhan. Kepada jemaatmu juga yang bersuka cita karena merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, sukacita mereka adalah sukacita kami. Biarlah Kristus Yesus Tuhan kami tetap bersama dengan hidup mereka. Kami juga tetap memohon, kiranya kami dikuatkan di situasi COVID-19 ini. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, jagai kami setiap saat. Para medis sebagai garda terdepan dan sukarelawan, kiranya Engkau yang menjaga hidup mereka. Pemerintah kami, pemimpin negara ini, Tuhan juga yang memberikan kebijakan. Saudara-saudara kami dari umat muslim, ketika mereka akan merayakan hari raya Idul Fitri, biarlah Engkau juga yang menjaga kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, Engkaulah Allah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.